Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Education Podcast SMP Negeri 2 Demak dimanapun Anda berada. Bahagia sekali rasanya saya Uli Laila Rahma dapat kembali menjumpai Anda semuanya dalam channel Humas Espero Demak untuk berbagi persepsi, menyejajarkan argumentasi, dan tentunya untuk mencari solusi melalui bincang-bincang sekilas namun tetap bernas dan berkualitas. Apabila saat ini kami menjumpai pemirsa dengan mengenakan kostum kebesaran kami, ini karena batik ini merupakan salah satu identitas kami sebagai seorang praktisi dan juga sekaligus sebagai akademisi. Namun perlu diketahui kami bukan politisi karena kami adalah PGRI. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Di samping saya sudah hadir narasumber kita pada podcast edisi kali ini, yaitu Bapak Sutopo MPD. Beliau ini merupakan sejawat kami di SMP Negeri 2 Demak yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari informasi yang sudah kami himpun sebelumnya, bahwa beliau ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan, yaitu sejak Februari tahun 1994. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, salam dan bahagia Pak Topo. Waalaikumsalam Mbak Uli, salam dan bahagia untuk Mbak Uli dan para pemirsa podcast semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Topo karena di sela-sela kesibukan Bapak sudah berkenan untuk membagi waktunya untuk hadir di studio kami berbincang-bincang sekilas mengenai dunia pendidikan. Untuk tema yang kita angkat kali ini adalah revitalisasi pendidikan karakter di era kurikulum merdeka. Sebelum kita melanjutkan perbincangan yang lebih serius lagi, saya ingin sedikit mendengar pendapat dari Pak Topo terkait dengan tema tersebut. Silakan Pak Topo. Baik Mbak Uli dan para pemirsa, jadi di Hari Guru Nasional dan peringatan ulang tahun PGRI ke-77 ini adalah satu momen yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi, melakukan introspeksi mengapa kondisi produk pendidikan kita di saat ini belum begitu menggembirakan dari sisi karakter. Maka ini satu saat yang tepat untuk mengembalikan karakter itu sebagai satu hal yang penting, karena karakter bukan hanya pelengkap di dunia pendidikan, apalagi ini masih dekat dengan pelaksanaan kurikulum merdeka, jadi satu saat yang tepat. Baik, kalau dilihat kondisi semacam ini cukup mengerikan ya Pak kalau terkait dengan pendidikan karakter. Yeah. Baik, kalau dalam pandangan Pak Topo sendiri, kemana saja sih pendidikan karakter yang selama ini kita jalankan? Kok produk pendidikannya yang muncul di masyarakat itu keadaannya seperti yang saat ini terjadi Bapak? Ya, kalau dalam pandangan saya memang terjadi dua hal yang tidak sinkron di dalam pelaksanaan pendidikan karakter kita selama ini, yaitu antara konsep dan implementasi tidak bisa berjalan seiring. Jadi di dalam tataran konsep pendidikan karakter sudah cukup bagus, menjadi satu bagian terintegrasi dari semua mata pelajaran, tetapi nyatanya itu hanya tertata di tataran administrasi saja, sementara eksekusinya tidak begitu terlihat. Kita masih terjebak kepada paradigma bahwa kognitif atau intelektual kita atau intelektual anak-anak didik kita itu menjadi hal yang penting, sehingga kemudian sedikit mengabaikan kepada emotional quotient dan spiritual quotient-nya. Ini harus dijaga supaya seimbang, karena kita melihat produk pendidikan coba satu hal yang membuat kita prihatin sekali Mbak Uli. Anak-anak seusia siswa kita itu sudah harus berhadapan dengan aparat hukum. Mereka harus menghadapi permasalahan hukum karena kasus perundungan yang sudah membawa korban. Belum juga angka kejahatan yang semakin meningkat, indeks korupsi yang tidak segera menurun. Ini problem bangsa ini yang mau tidak mau ini adalah produk dari pendidikan kita kan. Sehingga mari kita kembalikan secara balancing antara pendidikan karakter dengan pendidikan pengetahuan itu menjadi seimbang. Baik, tetapi bukanlah memang saat ini ukuran kesuksesan dari peserta didik kita itu masih diukur dari yang namanya capaian penilaian Bapak? Problemnya dari situ, pangkal permasalahannya dari situ. Jadi kita itu terlalu risih atau kurang begitu bahagia, tidak happy ketika nilai-nilai anak kita tidak mencapai KKM, tidak bagus di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Tapi kita kurang peduli ketika anak kita itu melakukan pelanggaran kecil dalam kejujuran, misalnya mereka AB terhadap kejujuran, kemudian lalai terhadap kedisiplinan, mereka santai terhadap penghormatan dan sebagainya. Itu hal kecil yang harus kita benahi. Jadi
pangkal permasalahannya dari kita terlalu tidak seimbang, terlalu mengutamakan di faktor kognitifnya siswa itu. Iya. Oke, cukup rumit sekali ya Pak Topo terkait dengan problema pendidikan karakter saat ini. Baik pemirsa, jangan beranjak dulu karena perbincangan ini akan semakin hangat dan menuju ke jantung permasalahan dan solusinya. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia membersamai kami di obrolan cerdas, bernas, dan berkualitas di podcast Education SMP Negeri 2 Demak. Kita lanjut perbincangan dengan Bapak Sutopo MPD, praktisi pendidikan yang merupakan sejawat kami di SMP Negeri 2 Demak. Pak Topo, menurut Bapak apa yang harus kita lakukan sebagai insan pendidikan yang melihat kondisi semacam ini? Baik, kalau saya memandangnya bahwa saat ini itu sudah darurat karakter, Mbak. Jadi ibaratnya sudah krisis karakter, sehingga kita perlu mencari satu tindakan real bagaimana mengembalikan pendidikan karakter ini pada posisi yang sebenarnya. Jadi kita kembalikan pendidikan karakter itu sebagai penyangga pembentukan moral bangsa ini selain agama. Pendidikan ini harus bertanggung jawab, ya, harus menghasilkan generasi muda. Apalagi ini di pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka ini kita punya satu program namanya Profil Pelajar Pancasila. Selain profil pelajar Pancasila, selain diinternalisasikan melalui mata pelajaran dalam struktur kurikulum, dia juga mendapatkan porsi tersendiri, sehingga saya harapkan ini tidak hanya menjadi pembeda antar kurikulum, tapi betul-betul kita eksekusi di pelaksanaan di kelas, sehingga nanti pendidikan karakter itu betul-betul menghasilkan generasi yang sanggup membuat Indonesia ini jaya pada masa yang akan datang. Wah, ternyata kalau dilihat kita sebagai guru itu PR-nya masih banyak sekali dalam membenahi pendidikan karakter ya Pak Topo. Terakhir nih Pak Topo, apa harapan di Hari Guru tahun 2022 ini untuk teman-teman sejawat kita? Oke, Mbak Uli dan para guru hebat dimanapun Anda berada, kami harapkan melalui event ulang tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional ini, mari kita menyadari bahwa di belahan bumi manapun yang mana pendidikan itu adalah penyangga peradaban bangsa. Dia bertanggung jawab pada pembentukan karakter generasi-generasi yang akan datang. Mari kita kembalikan karakter itu sebagai tonggak tiang penyangga tetap terjaganya moral bangsa ini, yaitu dengan membentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian juga mari kita gunakan kelas itu sebagai tempat persemaian untuk menanam benih-benih generasi dengan kita siram pendidikan karakter, pendidikan moral yang pada saatnya kita tua nanti kita akan panen, ya, memetik hasilnya berupa generasi bangsa yang betul-betul dapat berkarakter kuat pada masa yang akan datang. Saya kira itu sudah cukup, Pak. Sangat bermakna dan luar biasa pemirsa Education SMP Negeri 2 Demak. Tak terasa kita sudah di penghujung pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan kali ini dapat menjadi secercah cahaya di malam gulita. Terima kasih Pak Topo atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Pemirsa, izinkanlah saya Uli Laila Rahma pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di lain pertemuan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.